Baik, terima kasih Pak Yulianto atas pemaparannya yang sangat menarik tadi. Memang kita dalam rumah tangga itu kan walaupun simple, sederhana, tapi kan banyak potensi kecelakaan kecil ya yang Iya. bisa terjadi dalam rumah tangga, apalagi yang berkaitan dengan anak kecil gitu kan. Anak kecil kan kadang pergerakannya itu kan tidak terduga gitu kan, sehingga bisa saja terluka gitu. Untuk sesi selanjutnya kita buka dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Yulianto, santai saja ya ibu-ibu. Ini pertanyaan simpel, Iya, sederhana iya. soal rumah tangga gitu. Silakan dipersilakan gitu. Atau mungkin saya awali dulu Pak. Nggih, monggo Ibu. Sedikit saya mau tanya Ya. sedikit. Jadi ini kan soal pertolongan pertama dalam rumah tangga ya. Apalagi kita sebagai seorang ibu itu Nggih. kan wajib ya mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan Nggih. untuk apabila terjadi kecelakaan gitu misalnya kita di dalam rumah tangga itu perlu sediain alat atau bahan apa Pak yang minimal gitu lah Iya. minimal kita tuh sebagai seorang ibu itu harus punya peralatan pertolongan pertama apa aja sih Pak gitu. Terima kasih Pak Yulianto. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mewakili ibu-ibu semuanya mungkin kan gitu kan. Baik, di dalam rumah atau dimanapun ya, dimanapun kita berada, itu dimanapun kita berada, misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, seyogyanya kita menyediakan yang namanya kotak P3K ya, kotak P3K yang ditempatkan di tempat yang mudah kita jangkau ya, ditempatkan di tempat yang mudah kita jangkau. Nah, yang perlu ada apa? Yang perlu ada apa? Untuk alat pertolongan ini kita obat-obatannya misalnya plester ya, plester, kemudian antiseptik ya, obat antiseptik ya, cairan antiseptik, alkohol dan sebagainya, itu hal yang wajib kita punya gitu ya. Kalau obat-obatan riwayat penyakit yaitu monggo silakan, tergantung dari kebutuhan ibu masing-masing kan itu. Tapi untuk pertolongan pertama paling tidak kita punya obat antiseptik ya. Kemudian itu bisa alkohol, kemudian plester, itu yang harus ada ibu-ibu gitu ya. Karena tadi itu misalnya anak lagi main sepeda tiba-tiba jatuh, ya kita mau nggak mau kan kita harus kita bersihkan, kemudian kita plester kan gitu. Yang tidak kalah penting adalah APD. APD mungkin sarung tangan itu kan, sarung tangan latex itu juga sangat penting. Nah, saya sarankan ibu-ibu ketika ada perdarahan yang berkaitan luka yang berkaitan dengan perdarahan, luka terbuka, saya sarankan ibu-ibu jangan menggunakan tangan telanjang ya. Walaupun itu keluarga sendiri. Tangan ini harus kita lindungi yang namanya APD. Lah, ini paling tidak menggunakan sarung tangan latex. Itu minimal sarung tangan latex. Kalau tidak punya sarung tangan latex, itu ya kita bisa menggunakan plastik dan sebagainya. Langsung aja masukkan. Itu Bu, minimal sekali lagi eh, cairan antiseptik ya. Jadi untuk mengurangi terkontaminasinya dengan apa itu virus dan sebagainya. Jadi langsung ditangani, dibersihkan. Itu Bu. Ada yang tanyakan lagi? Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, selamat pagi Pak Yulianto. Selamat Saya pagi mau Ibu. tanya, ini yang sering saya kejadian Iya. karena lupa, itu kalau masak itu kadang sampai misalnya ngerebus air Iya. kayak gitu ya Iya, Pak. iya. Terus kelupaan sampai gosong itu kadang sampai keluar apinya dari wajan atau Hmm. dari panci, Iya. gitu kan Pak, sampai sampai keluar api. Nah, Iya.
kadang kan kita sebagai ibu-ibu kan pasti panik ya Panik, Pak. ya, 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 ya. Nah, Nah, panik sekali lah. Itu cara aman biar biar bisa mengatasinya gimana nggih Pak? nggih. Cara mengatasinya yang pertama jangan lupa Bu. Ya, enggak ya, dalam arti ketika kita sudah kejadian kemudian api sampai api itu membesar, bukan pada tempatnya, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita matikan apinya Bu. Dengan cara apa? Kalau emang kita masih sempat atau bisa mematikan jalannya gasnya, ya sekarang kan pakai gas gitu, mboten pakai Nggih, kayu gitu. Lah itu matikan. Kalau nggih. emang masih memungkinkan untuk matikan, matikan gitu. Kalau memang tidak bisa dimatikan, bisa cabut dari tabung gasnya kalau memungkinkan. Kalau tidak, langkah selanjutnya adalah ibu menggunakan kain, ya, karung lah, kalau kalau memang memiliki karung, karung gandum itu masih ada apa tidak itu, dalam posisi basah ibu-ibu. Nah, dalam posisi basah kemudian langsung kita tutup ya, kalau saya nyebutnya bahasa saya itu kerugupke ibu ya, dikerugupke, ditutup apinya itu. Jadi jangan disiram dengan air ibu. Itu kalau disiram dengan air itu justru malah akan lebih kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kita langsung tutup menggunakan itu kain, karung gitu, karung gandum atau apa yang posisi basah, kita tutupkan, ya insya Allah mati gitu. Dan kita pastikan sudah mati ibu ya, gitu. Jadi ya yang pertama jangan lupa, kemudian kalau bisa ya jangan panik. Kalau panik ya semua itu akan lupa dengan sendirinya. Apa yang harus saya lakukan itu pasti blank gitu kan, malah api sudah membesar kita bengong saja kan gitu. Jadi memang eh, kita harus bisa menahan diri kita supaya tidak panik. Ngoten Bu. Jadi tutup dengan kain yang posisi kain itu basah Bu. Tapi kainnya itu ya jangan terlalu tipis. Kalau baju dan sebagainya kita tutupan ya pasti terbakar juga gitu kan. Maka tadi saya mengatakan karung gandum itu kan, yang biasa buat lomba pelayon 17-an dan sebagainya. Tapi masih ada apa tidak? Karung goni. Nah itu Ibu, itu maksudnya karung goni dan sebagainya itu. Intinya yang agak tebel gitu kan. Itu Tapi basahi. kan jarang Pak, jarang Iya, punya Pak. iya makanya sekarang itu masih ada apa tidak. Tapi kan untuk mengantisipasi, setidaknya kalau memang lagi pas ke pasar atau apa kok nemu kayak gitu, ya kita beli untuk prepare aja, untuk persiapan gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita tutup menggunakan rok atau sarung dan sebagainya yang tipis, langsung kita tutupkan ya terbakar juga gitu. Kalau handuk Pak, Boleh, boleh ya, intinya boleh itu, jadi dibasahi kita tutupkan. Handuk kan agak tebel juga kan gitu. Kalau nggih. emang Misalnya nggak ya bisa ya. memangnya belum bisa, belum mumpuni, ya kita tambahkan itu. Intinya pastikan api itu sampai padam. Tapi kalau ibu punya yang namanya alat pemadam kebakaran yang kecil, ya nggak masalah. Apar gitu kan, alat pemadam api ringan, ya silakan disiapkan di rumah. Kalau ada kejadian seperti itu tinggal semprotkan aja kan itu. Apar juga ya mungkin lumayan mahal kan itu, tapi di perusahaan-perusahaan atau di kampus-kampus, di sekolah dan sebagainya, sekarang kan salah satu poin akreditasi itu kan ada apar kan itu kan. Lah itu bisa diterapkan di rumah juga gitu kalau memungkinkan untuk mengadakan apar. Mungkin seperti itu Bu ya. Ini saya mau bertanya seputar tadi yang materinya luka bakar itu loh Pak. Nggih, Maksudnya nggih. setelah dialirin air, didiamkan itu, maksudnya dibalut plastik, yang dimaksud plastik itu yang seperti apa ya Pak ya? Oh iya. Kalau kita olesin dengan krim, yang misalnya saya nggak tahu sih apa merek krim, apa perlu juga ditambahkan bila
Bapak tahu info krim apa gitu supaya jangan terlihat sekali nanti luka, bekas lukanya krim apa misalnya mereknya gitu. Oh ya. Mungkin Bapak tahu informasinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nuri. Untuk plastik yang di sini adalah ya plastik biasa saja Ibu, plastik biasa, intinya eh, bukan kain ya, karena sekali lagi kalau kain itu nanti akan nempel di luka. Ini plastik boleh plastik apa saja, yang penting bersih, gitu ya, yang penting bersih. Kemudian kita tempelkan, baru kita balut dengan kain. Jadi ini sebagai alasnya, gitu kan, gitu, alasnya gitu. Kemudian untuk nama krim itu, wah mohon maaf saya belum tahu apa nama-nama produk Bu. Ya, ya. Tapi nanti di apotek itu pasti banyak, nanti bisa diarahkan gitu kan. Tapi saya nama-nama merek memang tidak begitu familiar gitu Ibu. Gitu ya. Iya, Pak. Kenapa Ya, saya mengatakan jangan pakai odol atau Krim. pasta Ya, gigi, karena ini yang masih sering terjadi di lingkungan kita ibu-ibu. ya, Mungkin benar. ibu-ibu sebagai pengajar atau istri pengajar mungkin tahu tentang informasi ini, tapi tetangga ibu dan sebagainya mungkin informasi ini belum tersampaikan kan gitu kan. Lah itu bahkan ada juga ya ini kasus agak lama, ada juga yang dikasih taburan kopi ibu-ibu, kopi serbu. Hmm. Pernah dengar nggak ini ya kan? Lah ini yang mungkin masih sering terjadi, mitos-mitos seperti itu. Hal-hal yang seperti itu mari kita hindari, karena itu akan malah menambah pekerjaan baru bagi tim medis nantinya untuk membersihkan apa yang kita lakukan kan gitu kan. Seharusnya kita lari ke tim medis, ke rumah sakit atau apa, itu langsung penanganan pada kasusnya. Karena kita salah dalam melakukan pertolongan di awal, malah menambah pekerjaan baru untuk tim medis, kan memperparah dan perlama waktunya gitu gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ini saya mau bertanya lagi. Sebenarnya Indonesia kan masih sangat jarang di rumah tangga itu ada APAR. Sebenarnya Iya. kalau dari ini disarankan nggak sih untuk rumah tangga punya APAR sendiri, Pak? Karena kan untuk pertolongan ketika ada kebakaran di dapur gitu loh, Pak. Iya, sebenarnya kalau dari PMI itu memang tidak ada regulasi untuk kesana gitu ya, tidak ada regulasi untuk menyarankan rumah tangga harus menyediakan APAR, itu enggak. Tapi semisal kita mampu dan kita sudah tahu fungsinya APAR itu untuk apa, ketika kita bisa melakukannya ya nggak ada salahnya kan Ibu. Kita sudah tahu ini untuk antisipasi semisal ada kejadian seperti ini kan gitu. Kita sediakan aja sendiri, nggak masalah gitu. Ya memang itu tergantung dari ekonomi rumah tangga masing-masing sih gitu kan. Iya, karena harganya itu kan ya, Harganya ya, iya, Pak. cukup lumayan kan gitu Bu. Ya Pak. gitu. Untuk mengantisipasinya kalau memang mampu dan bisa, kenapa tidak gitu, silahkan gitu kan. Tapi untuk saya sendiri juga belum ada, untuk di rumah saya belum ada APAR Bu. Ya, Gitu, monggo yang lainnya. ya, ya. Terima kasih Pak infonya, Pak. Mungkin punya kasus apa ya di luar yang saya sampaikan tadi, karena itu hanya contoh-contoh kecil saja. Misalnya punya kasus apa yang pernah ditemui, kalau emang kita bisa sharing ya kita sharing gitu, nggak masalah gitu ya. Silakan. Selamat pagi Kak Yulianto dan ibu-ibu semua. Selamat pagi. Ya. Saya mau tanya, biasanya ibu-ibu itu kalau menggoreng, kalau kena itu terus melepuh. Ya. Nah itu bagaimana supaya tidak terjadi melepuh, dan untuk menghilangkan bekasnya itu bagaimana? Kemudian untuk kena knalpot juga itu supaya tidak melepuh dan tidak membekas itu bagaimana? Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Bisa langsung saya jawab. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, untuk penanganan luka bakar itu intinya sama ya. Kenapa kok bisa melepuh? Karena kita terlambat dalam melakukan pertolongan pertama.
gitu. Jadi ketika terkena langsung kita tangani, misalnya dengan kita dinginkan dengan air mengalir, insya Allah lukanya nggak begitu parah gitu ya. Nah kalau soal menghilangkan bekasnya, ini dokter kulit yang bisa menjawabnya Ibu ya. Nanti ada krim yang untuk bisa memulihkan kulit gitu kan. Misalnya jangankan kena knalpot, penyakit apa itu yang merusak kulit itu, dokter spesialisasi kulit itu juga sudah punya resepnya, sudah punya krimnya untuk menghilangkan gitu. Jadi konsultasikan aja ke dokter kulit, nanti insya Allah bisa gitu. Ya. Tapi penanganannya sekali lagi sama Ibu, itu knalpot, kemudian kecipratan air, minyak, itu termasuk luka bakar. Itu termasuk luka bakar. Tinggal derajatnya itu berapa. Semakin luas maka derajatnya semakin besar. Penanganannya pun akan lebih berat itu. Gitu ya. Nah, untuk menghindari bertambahnya luka tadi, maka penanganan di awal itu harus tepat dan cepat gitu. Kalau kita nanti gitu kan, keliling dulu, aduh gitu kan, keliling rumah dulu baru kita, oh ya harus saya dinginkan dengan air, ya kita sudah terlambat. Ibaratnya saraf kita itu sudah kepanasan gitu, panasnya sudah menyebar ke saraf-saraf lainnya, itu yang akan menjadikan melepuh gitu. Jadi menyiram dengan air itu untuk menghindari atau meminimalisir melepuhnya itu Ibu. Terus kalau sudah melepuh jangan dipencet ya Bu ya. Jangan nantinya malah dipecahkan itu jangan gitu. Ya biar kalau memang pecah ya biar pecah secara istilahnya bukan kita yang memecahkan, tapi memang pecah dengan sendirinya gitu. Ngoten Ibu. Iya, terima kasih Pak. Yeah. Baik, terima kasih Bu Noni dan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Intinya adalah ketika terjadi insiden, ibu harus tenang, jangan panik, kemudian tangani dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.